Shalom, saudara sekalian. Saya lupa, ini pertemuan yang kedua sepanjang tahun ini? Atau yang pertama, kedua kelihatannya ya? Kedua. Kita masih bertemu dalam online. Ya, kalau online ini, ya enaknya adalah beberapa Anda bisa melihat saya nggak bisa melihat Anda. Gitu. Yang gelap-gelap semua. Nggak apa-apa, mungkin masih ada kegiatan yang lain. Saudara Tuhan, senang boleh ada pada hari ini, dan ini kita mau bicara dari judulnya jelas. Antivirus terbaik yang bisa mengalahkan segala virus adalah Tuhan Yesus. Itu dulu. Udah. Nah, sesuai Tuhan, Anda sudah mengerti, sudah mengalami hari ini kondisi bagaimanapun, saya tidak tahu kondisinya, kalau saya memang di rumah saja. Buat saya lebih enak. Kenapa? Karena kamar saya di sebelah. Jadi nggak perlu seperti PDPK, pulang malam sampai rumah 1 jam 15, 1 jam setengah. Kalau sekarang tinggal lari, 2 menit sudah sampai. Nah, saudara saya Tuhan, Anda sudah mengerti situasi yang terjadi hari-hari ini, dan menjelang tutup tahun ini, kita sudah tahu bahwa dunia sedang disibukkan dengan masalah vaksin. Soal pandemi ke depan, bagaimana Eropa hari ini, Anda sudah melihat datanya ya, beberapa negara besar sudah mulai lockdown lagi, karena ada gelombang entah keberapa. Nah, soal vaksin juga menjadi ramai besar di mana-mana, karena kita tahu sudah ada 3 jenis vaksin, materi vaksin yang sedang beredar. Dan tentu saja kita sedang jadi konsumen, karena kita bukan produsen. Soal COVID-19, kita tahu di Jakarta, saya nggak di Jakarta hari ini. Kalau sudah Zoom gini, terserah mau dimanapun Bapak Ibu, nikmatnya hari ini adalah Anda tidak bisa menghalangi yang namanya firman Tuhan. Nah, saudara Tuhan, pemimpin Pemda Anda kena, juga wakilnya, juga dengan beberapa orang, hari ini Menteri Tenaga Kerja juga kena, kita nggak tahu bagaimana kondisinya. 3 jenis materi virus, yang pertama adalah virus yang yang ditidurkan, yang tidak diaktifkan, yang dipasifkan, itu yang pertama. Dan ini yang dipesan oleh Indonesia. Yang kedua adalah virus viral vector, jadi virus yang dimodifikasi DNA virusnya. Ini kelihatannya lebih sedikit efektif. Yang ramai sekarang adalah menggunakan RNA. Ini yang diklaim paling efektif. Tapi bagaimanapun, saya nggak tahu hati Anda sekarang berpikir, Anda mau cepat selesai atau tidak. Nah, ada yang bilang, karena kita harus tahu Bapak Ibu, orang bertanya pada saya, menurut Bapak bagaimana nih? Kalau saya bilang gini saja, kalau apa yang saya buat hari ini harus berhenti, karena masalah pandemi, dan saya berbuat A, dan saya harus berhenti A, saya harus bikin B sekarang. Berarti saya yakin 2 hal saja. 1, Tuhan ingin A selesai. Tuhan mengatakan masanya A selesai, saya harus bikin B. Tetapi yang kedua, saya juga berpikir mungkin adalah Tuhan nggak suka saya bikin A. Saya pindah ke B. Nah, ada banyak hal terjadi sejak pandemi ini, dan saya percaya ada sisi positif yang luar biasa. Pertama adalah sekarang keluarga diuji. Pergi pagi, pulang petang, ketemu keluarga cuma sekitar 1 jam, ngobrol juga singkat, langsung tidur, besok pagi cium anak, langsung berangkat lagi, Sabtu sama anak keliling-keliling, Minggu ibadah, nggak ada masalah. Keluarga baik-baik. Begitu WFH, ketemu sehari, ngobrol bisa 7-8 jam, mulai pertentangan, ketidakcocokan itu muncul. Dan saya nggak tahu, saya harap semuanya baik-baik saja, karena saya menerima konseling perceraian sepanjang pandemi ini, jumlahnya dalam waktu kira-kira 6 bulan, jauh lebih banyak ketimbang konseling pernikahan perceraian di masa sebelum COVID. Kaget ya Bapak Ibu ya. Nah, ini pendeta yang ngomong lah ini. Itu lebih banyak. 1. Kedua, ekonomi. Tapi kalau ngeliat Bapak Ibu ini yang pasti mukanya lebih gemuk. Kenapa? Di rumah terus ya? Oh, di rumah gini kan yang penting adalah sarung sama daster. Kan bawahnya itu celana pendek semua, saya tahu lah Bapak Ibu, sudahlah bawahnya. Gitu. Bawahnya itu daster, celana pendek, pakai sarung. Yang penting kan wajah segini, make up-nya di depan saja sudah. Nah, saudara Tuhan, kondisi seperti ini sampai kapan kita nggak pernah tahu. Tapi ini yang menarik. Ini Desember, dan saya percaya begitu masuk Desember,
antara sukacita, Anda juga harus mengkoreksi sedikit evaluasi kerja Anda selama 1 tahun. Saya percaya 1 tahun ini, setahun ini, kerja itu cuma 2 bulan. 10 bulan sisanya, persiapan akhir zaman. Kan gitu. Nah, teruskan Bapak Ibu. Nah, yuk kita lihat ke depan. Ini sudah Desember, sebentar lagi Natal, dan ke depan kita punya begitu banyak persiapan dan resolusi. Lukas yang pertama, kita berkata dengan jelas, Zakaria adalah seorang yang mengalami bisu karena tidak percaya kepada perkataan Tuhan, bahwa Elizabeth di masa tuanya akan melahirkan, dan Lukas 1 ayat ke-68. Setelah anaknya lahir dan dia kemudian memberi nama Yohanes di sana, dia percaya kepada Tuhan dan dia bisa bernubuat. Dari orang bisu bisa bernubuat. Anda bisa bayangkan dia kehilangan yang namanya ucapan. Anda bisa bayangkan hari ini kalau melihat usia Anda, Bapak Ibu, ini orang yang suka ngomong. Karena usianya ini usia antara generasi X sama generasi baby boomer. Di sini paling muda, mungkin generasinya adalah sekitar umur 35 sampai 40, itu masih generasinya Y. Model-model kayak Anda dan saya, itu nggak bisa nggak ngomong. Harus ngomong. Kenapa? Generasi X. Tapi kalau anak sekarang usia 15 tahun, nggak perlu ngomong. Semuanya pakai ini. Anak sekarang kalau ditanya sama Anda, "Nak, gimana, Nak?" "Baik, Mam." "Kamu gimana, nggak?" "Oke." Anak sekarang nggak suka bicara. Jadi kalau mereka kehilangan kemampuan bicara seperti Zakaria, no problem. Yang penting jempolnya sehat. Beda sama kita. Kalau yang model-model kita ini kan belajar dari televisi hitam putih. Jadi kalau harus ngomong gitu, hobinya ngobrol. Nah, Zakaria kehilangan kemampuannya dan dia kembali dan berkata pada ayat 68, "Terpujilah Tuhan Allah Israel, Ia melawat umatnya dan bawa kelepasan baginya. Ia menumbuhkan sebuah tanduk keselamatan bagi kita dalam keturunan Daud hambanya itu, seperti telah difirmankan sejak purbakala oleh mulut nabi-nabi yang kudus, untuk melepaskan kita dari musuh-musuh kita." Nomor 1. Natal, kita membuka dengan cerita virus hari ini. Pertama adalah, apa yang orang butuhkan nomor 1 adalah melepaskan kita dari serangan. Pertanyaannya, serangan apa? Sakit penyakit? Bencana alam? Manusia selalu butuh shelter atau perlindungan dalam hidupnya. Dari tangan semua orang yang membenci kita. Anda di kantor, memang hari-hari ini mungkin sedikit lebih slow dengan kondisi WFH, kontak dengan orang kantor jarang. Jadi kadang-kadang yang nyinyir berhenti. Jadi sekarang nyinyirnya pindah ke medsos, kan gitu. Kalau Anda nggak main medsos, ya oke. Model kayak Bapak Ibu kelihatannya mainnya cuma WA, gitu. Instagram sedikit sekali, gitu. Mungkin juga YouTube lah, sekarang belajar gitu ya. Kalau Line ya enggak lah. Facebook kelihatannya juga enggak, Bapak Ibu. Instagram juga paling cuma stalking aja. Ya, kalau komen juga enggak lah. Nah, menunjukkan rahmat kepada nenek moyang kita yang ingat akan perjanjian yang kudus. Nomor 1 bahwa manusia memerlukan, yang pertama adalah dilepaskan dari musuh yang membenci, dari orang yang membenci kita. Itu doa Daud loh. Bapak Ibu, Anda nggak pernah tahu orang benci Anda. Hari ini Anda mau dibenci orang, Anda nggak perlu buat apa-apa. Anda tidak perlu buat apa-apa. Anda berhasil, Anda sukses, tenang. 2 hari lagi datang orang benci Anda. Gitu ya. Jadi Bapak Ibu, tolong bedakan. Kalau zaman dulu, kalau Anda baik sama orang, orang baik sama Anda. Hari ini, Anda bahkan bisa yang namanya Instagram sama yang namanya medsos. Orang nggak kenal aja bisa maki-maki loh. Kenal juga enggak loh. Itu bisa berantem. Tawuran bisa dimulai dengan ribut di Instagram yang bahkan tidak pernah kenal orangnya. Tahu juga tidak. Nah, nomor 1, Tuhan menjanjikan kepada kita. Dia datang sebagai juru selamat, nomor 1 untuk apa? Melepaskan umatnya dari musuh-musuh. Musuh itu bukan berarti hanya orang yang membenci kita. Musuh adalah pihak-pihak yang membuat rencana Tuhan dalam hidup Anda dan saya gagal. Setiap orang hari ini nggak bisa mengklaim yang sama. Setiap orang punya porsi masing-masing beda-beda. Makanya setiap orang punya musuhnya sendiri-sendiri. Musuh bukan berarti hanya orang yang hanya annoying kita, tidak. Bicara mengenai situasi, kondisi, pihak-pihak yang akan menggagalkan rencana Tuhan dalam kehidupan kita. Teruskan, Alkitab berkata,
ayat 74. Supaya kita terlepas dari tangan musuh dan beribadah kepadanya tanpa takut. Apa sih musuh terbesar manusia? Sesuatu yang bisa mengganggu ibadah kita sama Tuhan. Ini luar biasa. Kalau kita melihat keselamatan Tuhan berikan. Jadi yang pertama Tuhan berikan ada sebuah jaminan kualitas tertinggi, jaminan mutu bahwa beribadah kepada Tuhan itu nggak boleh terganggu. Makanya kalau ditanya, Pak, mending offline, mending online. Apa aja, udah. Dan beberapa tempat kami sudah memutuskan, waktu nanti kandai kata offline dibuka, online jalan terus. Kenapa? Anda nggak ibadah bulan Maret, bulan April, gereja tutup, Anda resah sekali. Resahnya bukan main, ini gimana kayak begini. Lewat 6 bulan, Anda mulai menikmati online. Ya toh? Mulai nikmati online nih. Kenapa? Tidak perlu make up, tidak perlu penampilan. Kadang-kadang ke gereja tuh harus, aduh sepatunya rusak. Terpaksa beli sepatu dulu hanya untuk tampil di depan orang yang nggak pernah memuji Anda juga. Kan gitu. Mulai nikmat di rumah. Kenapa? Karena rambut tinggal pakai minyak air saja gitu-gitu. Nah, yang berikutnya adalah Anda mulai menikmati 6 bulan. Dan bahaya setelah 6 bulan, masuk ke bulan ke-9. 9 bulan itu, keresahan sudah nggak ada. Habit mulai terbentuk. Anda mulai beradaptasi dengan online. Dan setelah beradaptasi dengan online, Anda mulai menemukan kenikmatan-kenikmatan online. Ya, orang bilang paling enak adalah kalau online itu tidak ada kantong kolektor yang jalan. Nah, ini kalau di PDPK saya percaya itu dilalukan jauh-jauh gitu ya. Nah, ini. Mulai touching hilang. Hubungan mulai, ya kalau sering kontak masih nggak apa-apa, touching mulai hilang. Tapi salah satu positifnya adalah firman Tuhan sampai di mana-mana. Hari ini Anda bisa online, Anda sama dengan pegang remote TV. Tergantung 3. Jempol sehat, wifi kuat, listrik ada. Nah, itu kalau salah satu mati, listriknya mati, atau wifi mati, selesai, sudah. Dan Anda bisa cari hari ini hamba Tuhan dari ujung bumi sampai ke ujung bumi. Selesai Tuhan, terlepas dari tangan musuh dan beribadah kepadanya tanpa takut dalam kekudusan kebenaran di hadapannya seumur hidup kita. Nah, bicara mengenai hal ini, kita lihat sebuah contoh yuk. Bapak Ibu pasti ingat Lukas 2 ayat ke-21. Tuhan Yesus waktu masih kecil, umur 8 hari, dibawa oleh orang tuanya untuk masuk ke Bait Suci, dan di Yerusalem di sana adalah situasinya betul-betul situasi pondok daun. Ramenya bukan main. Seluruh orang Israel wajib datang ke sana untuk menyembah Tuhan. Laki-laki Israel itu hanya diizinkan, wajib hadir setahun 3 kali minimal. Laki Israel 3 kali setahun wajib minimal datang ke Yerusalem mempersembahkan korban. Yang pertama adalah Paskah. Kalau sakit berhalangan enggak apa-apa. Bulan depan harus pergi. Perempuan gimana Pak? Tidak. Mohon maaf, perempuan kalau ada mens tidak boleh datang. Tapi laki sehat, tidak dalam perjalanan, tidak sakit, tidak datang ke Yerusalem, hukumannya mati. Sekali pergi 7 hari. Yang kedua adalah perayaan Pentakosta atau Shavuot atau panen. Wajib datang, kasih berkas buat Tuhan. Yang ketiga, pondok daun. Ini 8 hari perayaan. Wajib datang. Dan Tuhan Yesus diserahkan. Untuk 8 hari dia wajib disunat. Kenapa? Karena semua anak laki-laki yang pertama diserahkan sama Tuhan dan harus sunat hari ke-8. Anda tanya, Pak, kenapa hari ke-8 disunatnya, Pak? Saya nggak tahu berapa dokter di tempat ini, tapi saya pernah membaca jurnal medis, saya kaget sekali. Ternyata kalau orang sakit, terluka darah keluar. Tidak ada obatnya, hanya dilap. Bisa nutup sendiri dengan cepat, sembuhnya cepat sekali. Itu pada saat orang berusia 8 hari.